Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar adalah dimudahkannya kita untuk hadir di majelis ilmu. Begitu banyak keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang mau hadir di majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, yang diajarkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid-masjid Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membacakan kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan mereka saling mengajari dan belajar di antara mereka. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah akan menaungi mereka dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan malaikat mereka meliputi mereka, menaungi orang yang hadir di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka di hadapan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita sudah mempelajari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Di mana banyak pelajaran yang bisa kita petik. Kita diingatkan tentang hari akhirat, hari kiamat, dan khususnya di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16,
kita diingatkan tentang kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat tersebut membantah mereka orang-orang kafir. Yang mana orang-orang kafir ini menolak adanya hari kebangkitan. Melalui ayat-ayat tersebut seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang kafir, "Wahai orang-orang kafir, kalian tidak berakal. Jangankan mengadakan hari kebangkitan, justru Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan atau mengadakan hal-hal yang jauh lebih dahsyat daripada hari kebangkitan." Sebagaimana yang dijelaskan di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan alam semesta ini. Kalaulah di langit ada bintang, ada bulan, ada matahari, siapa yang menciptakan? Allah. Belum lagi ada mendung yang kemudian turun darinya hujan. Siapa yang menciptakan? Allah. Kalaulah di bumi ada gunung, ada laut, ada sungai, ada kebun, siapa yang menciptakan? Allah. Maka gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan hari kebangkitan, hari kiamat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ayat-ayat tersebut juga mengingatkan kepada kita, hendaknya kita sering mentadabburi ayat-ayat yang menunjukkan kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin berkualitas keimanan kita. Dan kewajiban bagi kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tauhid itu dibagi menjadi 3, Pak. Ya. Ada tauhidur rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Nanti kita akan jelaskan ya apa itu rububiyah. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam melakukan peribadatan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka kita harus mentauhidkan Allah. Wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Adapun ayat-ayat yang telah disebutkan dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-16 adalah mengingatkan kita untuk mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Dan harus kita pahami, Pak, bahwa di dalam mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya itu ada 3 rukun yang harus kita pahami. Apa ketiga rukun tersebut? Ifradullahi ta'ala bil khalqi. Pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaan. Kemudian ifradullahi ta'ala bil mulki. Kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan. Kemudian yang ketiga adalah ifradullahi ta'ala fit tadbir. Dan kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kepengurusan. Kita harus meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Ya, kita harus meyakini ketika kita mengesahkan Allah di dalam penciptaan, maka kita harus meyakini bahwa tidak ada satupun zat yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah, kecuali penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua adalah ifradullahi ta'ala fil mulki, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaannya. Maka tidak boleh kemudian kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menganggap bahwasanya ada makhluk lain. Ada makhluk yang juga menguasai sebagaimana Allah kuasai. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada zat yang menguasai makhluk kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tadbir kepengurusan alam semesta ini. Bagaimana maksudnya? Adalah manusia atau kita harus meyakini bahwasanya tidak ada zat yang mengurus alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada pada diri kita seorang muslim dengan keyakinan yang benar di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya masih ada segelintir orang yang mengaku dirinya muslim, mengaku beriman kepada Allah, namun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perihal rububiyah. Ada yang meyakini bahwasanya di pantai atau di laut selatan ya, itu ada penguasa namanya Nyi Loro Kidul. Mungkin tidak asing ya di telinga kita bahwa ada orang yang menganggap demikian, mengatur kondusivitas di sana, di pantai selatan atau di laut selatan. Maka seberapapun dia rajin ibadah, berkali-kali haji, ya banyak sedekah, ketika meyakini demikian, maka keimanannya batal. Apalagi sampai kemudian memberikan sesaji, memotong sapi, memotong kambing di acara nadran misalkan. Ya, kalau orang laut paham. Ya, kalau nadran ada orang kemudian memotong sapi, ya kepala sapi dihanyutkan dalam rangka untuk dipersembahkan kepada penguasa laut, maka keimanannya batal. Bukan hanya sholat yang batal, Pak. Bukan hanya wudhu yang batal, yang bisa batal, tapi keimanan pun bisa batal ketika ya melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ada pula khusus bagi petani-petani. Ya. Barangkali lah, kalau misalkan kita punya orang tua yang petani akan paham. Ada segelintir kaum muslimin yang masih meyakini bahwasanya adanya Dewi Sri di sawah-sawah, yang mengatur tentang pertumbuhan kacang-kacangan, padi-padian, sehingga ketika musim panen mereka membuat sesaji. Untuk siapa? Untuk Dewi Sri. Dalam rangka bentuk syukur mereka dan minta perlindungan kepada Dewi Sri agar panennya itu lancar. Na'udzubillah min dzalik. Maka demikian pula adalah bentuk kesyirikan terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka kalau ada yang kemudian menyaksikan, dalilnya mana? Pembagian tauhid itu ada 3. Apakah ada dalil dari Al-Quran? Sangat banyak dalil di dalam Al-Quran bahwa tauhid itu dibagi 3. Ulama dalam menetapkan khususnya masalah tauhid ini dibagi 3 itu melalui jalur istiqra' Pak, namanya. Yaitu dikumpulkan seluruh dalil. Ya, dikumpulkan, dilihat ya, seluruh dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kemudian mereka barulah menetapkan bahwa tauhid itu dibagi 3. Ya. Untuk apa dibagi-bagi seperti itu? Untuk memudahkan kita di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita paham, oh ini namanya tauhidur rububiyah. Oh ini adalah tauhidul uluhiyah. Oh ini adalah tauhidul asma wa sifat. Sehingga memudahkan bagi kita untuk mentauhidkan Allah. Apa untungnya ketika kita mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya? Banyak. Kalau kita meyakini bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini, maka kita tenang Pak hatinya. Kalau kita susah barangkali dari sisi rizki, mencari rizki, maka kita akan tawakal kepada Allah. Meminta kepada Allah. Bukannya malah pergi ke dukun. Ya, minta arahan, minta petunjuk. Supaya diberikan amalan-amalan. Ini adalah perbuatan terlarang. Nggak boleh di dalam Islam kemudian kita datang ke dukun. Meminta petunjuk, meminta amalan, haram hukumnya. Kalaulah ia akan hajatan ya, agar tidak hujan, mengganggu pestanya, dia minta ke pawang hujan. Ya. Untuk apa?
supaya hujannya itu tidak turun. Ini juga adalah bentuk kesyirikan. Karena apa? Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mendung, kemudian darinya diturunkan hujan. Allah juga menciptakan apa-apa yang ada di bumi, sehingga kalaulah kita ingin mencari, minta dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Muallif hafizahullah ta'ala menjelaskan, sebelum saya menjelaskan faidah, ya, maka tadi disinggung di awal tentang dalil bahwa tauhid itu dibagi 3, agar menenangkan hati para hadirin, ya, bahwa di antara dalil yang begitu banyak yang menunjukkan bahwasanya tauhid itu dibagi 3 adalah terdapat pada surat Al-Fatihah yang sering kita baca berkali-kali dalam sehari, khususnya dalam salat kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Ini adalah dalil tentang tauhidur rububiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini adalah dalil tentang tauhid asma wa sifat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta. Maka ini dalil tentang tauhidul uluhiyah. Sudah lengkap dalilnya ada apa. Jadi tenang, ya. Ketika kita ingin menyampaikan dan ditanya dalilnya, ini dalilnya. Padahal banyak dalilnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Muallif hafizahullah ta'ala menjelaskan kembali tentang faidah-faidah ringkas dari ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-16, agar mengingatkan kita kembali tentang faidah-faidah yang sudah kita pelajari. Di antara faidah tersebut adalah takdzibul musyrikin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lima jaa bihi minal wahyi wal ikhbari bil ba'thi wa ikhtilafuhum fi dzalika wa tasa'uluhum anhu inqaran lahu wastib'adan liqaulihi ta'ala amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Di antara faidah yang ada yang terdapat pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga adalah berisikan tentang pendustaan orang-orang musyrikin terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pendustaan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu dan khabar tentang adanya hari kebangkitan, dan pertentangan mereka, penentangan mereka terhadap kebangkitan, terhadap hari kiamat, terhadap hari pembalasan. Adapun aplikasi atau sikap mereka yang menunjukkan pertentangan tentang khabar yang datang dari Nabi adalah mereka bertanya-tanya dalam rangka mengingkari khabar yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faidah yang kedua adalah ta'zimu amri mab'athihi sallallahu alaihi wasallam, tentang agungnya perkara diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma jaa bihi minal wahyi, dan apa yang datang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu min indillahi azza wa jal, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa taqriru amril ba'thi wal hisabi wal jazaa'i 'alal a'mal, dan penetapan atau ketetapan perkara hari kebangkitan dan hisab hari perhitungan, wal jaza, dan hari pembalasan 'alal a'mal, atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jadi saya ingatkan kembali Pak, bahwa amalan yang kita lakukan di dunia, sekecil apapun, baik itu kebaikan atau keburukan, maka semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita terlalu banyak dosanya, baik itu dosa kecil apalagi dosa yang besar, taubat sekarang Pak. Ya. Agar apa? Tidak dibalas di akhirat kelak. Ya.
Agar yang dihitung adalah pahalanya saja. Kemudian yang ketiga adalah faidah yang ketiga, az-zajar warad'u wal wa'id wat tahdid lil mukadzibin lahu sallallahu alaihi wasallam adalah celaan, cercaan dan ancaman kepada orang-orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu dan kabar tentang adanya hari kiamat. Kemudian faidah yang keempat adalah itsbatu uzmatillahi azza wa jal. Menetapkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala wa qudratihi al-bahirah dan kekuasaannya yang begitu luas, begitu besar terdapat pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Kemudian faidah berikutnya adalah takriru ni'amillahi azza wa jal al-azima 'alal ibad. Ya. Menetapkan tentang nikmat yang Allah berikan yang begitu besar bagi hambanya. Sebagaimana Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan buah-buahan, tanaman, tumbuhan, biji-bijian untuk siapa? Khususnya untuk manusia. Dan ini perlu kita syukuri. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-17. Dan ayat-ayat berikutnya insya Allah kalau waktunya cukup. Namun sebelum saya bahas satu persatu ayat yang akan kita bahas dari ayat yang ke-17, maka ada baiknya saya akan bacakan terlebih dahulu ya, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kenapa saya lakukan? Karena mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukanlah termasuk umatku yang tidak melantunkan di dalam membaca Al-Quran. Maka Pak, sunnah Pak. Ya. Ulama sepakat, kata Imam Nawawi, para ulama sepakat dari kalangan sahabat, dari zamannya sahabat hingga tabi'in, hingga tabi'ut tabi'in, hingga setelahnya sepakat akan sunnahnya melantunkan nada atau melakukan ketika membaca Al-Quran. Lagunya gimana? Semampunya, ya, sebisanya. Usahakan, baik ketika dibaca sendirian atau bersama keluarga, maka diusahakan untuk dilakukan. Tapi tetap harus sesuai koridor, Pak.
Ya, jangan sampai menyalahi tajwid. Ya, tetap ya kita berkewajiban untuk membaca Al-Quran dengan tartil, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Maka penting Pak bagi kita, ya, berapapun umur kita, ya, harus belajar membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik, dan ketika membacanya haruslah dengan lagu. Ya, Nabi senang. Dahulu Nabi itu sangat senang ketika dibacakan Al-Quran oleh para sahabatnya. Dan tidak jarang Nabi itu meminta kepada para sahabat untuk dibacakan Al-Quran. Dan meminta untuk agar bacanya itu dilakukan. Insya Allah. Ya, maka meskipun kita barangkali tidak semerdu seperti Imam Masjidil Haram, seperti Syekh Sudais, atau Syekh Mahir Al-Muikli, Al-Mahir Al-Muikli, kalau tidak salah ya namanya ya. Ya, nggak apa-apa, pede saja, ya, sebisanya, semampunya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun ayat yang ke-17, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari kiamat adalah waktu yang sudah ditetapkan, waktu yang sudah ditentukan. Yaumul fasli. Apa itu yaumul fasli? Dijelaskan di dalam kitab ini, yaumul fasli artinya yaumul qiyamah. Nama lain daripada yaumul qiyamah. Barangkali sebagaimana kita ketahui bahwasanya yaumul qiyamah itu mempunyai nama yang banyak. Di antaranya ada as-sa'ah, ada yaumul hasyr, hari perkumpulan, yaumul jam, ada al-qari'ah, ada yaumul wa'id, hari yang dijanjikan. Banyak ya, nama-nama hari kiamat. Sumya bidzalik. Ya. Dinamakan yaumul fasl, kenapa? Li'anna fihi al-fasl bainal ibad, bainar rusul wa umamihim, wa bainan nasi fima bainahum. Alasannya adalah karena pada hari kiamat nanti hamba itu dipisah-pisah. Ya. Bainar rusul wa umamihim, antara rasul-rasul dengan umat-umatnya itu dipisah, antara umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Nuh, dan seterusnya hingga umatnya Nabi Muhammad itu dipisah-pisah pada hari kiamat. Wa insaful mazlumi minadh zalim. Demikian pula nanti pada hari kiamat ya, akan diadili orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka hati-hati terhadap sikap zalim. Ya. Rugi ya, ketika kita zalim di dunia. Meskipun kita merasa menang karena kita dapat mengalahkan banyak orang dengan pukulan tangan kita, dengan celaan lisan kita, dengan tuduhan kita, maka nggak akan menang di akhirat. Malah kita akan menjadi orang yang bangkrut jika demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Seberapapun banyaknya pahala yang kita bawa, Pak, ketika kita di dunia, ya, namun kita menzalimi orang lain, maka na'udzubillahi min dzalik, maka kita akan bangkrut di akhirat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, mal muflis, siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Bertanya kepada para sahabatnya. Lalu para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut di sisi kami adalah orang yang tidak memiliki dirham. Kalau kitanya rupiah. Ya. Dan tidak memiliki harta. Namun bukan itu yang dimaksud oleh Rasul. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut ya, dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Orang yang bangkrut
dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat. Ia membawa pahala salat, ia membawa pahala puasa, ia membawa pahala zakat. Namun di sisi lain, ia membawa dosa-dosa karena zalim kepada orang lain. Mencela orang lain, menuduh, memfitnah orang lain, memakan harta orang lain dengan cara yang zalim, dan menumpahkan darah orang lain, dan memukul mereka, memukul orang lain. Maka ini yang dianggap bangkrut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kelak pada hari kiamat, orang-orang yang zalim seperti ini, pahalanya akan diambil untuk orang yang dizalimi. Terus sampai impas. Lalu bagaimana kalau nggak impas? Karena kezalimannya itu terlalu besar, sedangkan pahalanya itu sedikit. Maka dosa-dosa orang yang dizalimi dicampakkan, diperuntukkan bagi orang yang zalim. Hingga dicampakkanlah orang yang zalim ini ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Pak, barangkali ya kita pernah berlaku zalim pada saudara kita, kepada teman kita, pada orang lain yang kita kenal, segera minta maaf. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Kalaulah bangkrut di dunia, ya, kita masih bisa mencari keuntungan yang lain. Tapi kalau sudah bangkrut di akhirat, kita nggak bisa kembali ke dunia. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh, nggak bisa. Jadi diingat-ingat, Pak. Kita sudah berbuat zalim kepada siapa, minta maaf. Jangan gengsi. Barangkali kita pernah mengambil hartanya dengan cara yang zalim, kembalikan. Ya, kalau kita salah kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Pak. Tapi kalau kita salah kepada makhluk, pada manusia, mereka bukan Maha Pengampun. Maka dari itu berusaha dengan maksimal untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita zalimi. Beri hadiah kepada mereka agar hatinya lunak sehingga bisa mau memaafkan kita. Terus berusaha. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kana miqata. Apa arti kana miqata? Ay lahu waqtun muhaddadun la yataqaddam anhu wa la yata'akhkhar. Adalah waktu yang sudah ditentukan. Jadi kiamat itu adalah waktu yang sudah ditentukan kapan terjadi. La yataqaddam anhu wa la yata'akhkhar. Tidak dimajukan, tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa diakhirkan sebagaimana ajal kita. Sehingga kita tidak bisa meminta, ya Allah, segerakan kiamat. Nggak bisa. Demikian pula kita nggak bisa meminta kepada Allah, ya Rabb, tolong akhirkan kiamat. Saya masih punya dosa yang banyak. Ya, kalau yang masih jomblo, saya belum menikah. Ya, nggak bisa kita kemudian minta kepada Allah untuk mengakhirkan kiamat. Ya, antara dalil yang menunjukkan bahwasanya bahwa kiamat itu tidak bisa diakhirkan dan sudah ditentukan waktunya adalah wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan tidaklah kami mengakhirkan hari kiamat melainkan pada waktu yang sudah ditentukan. Hari kiamat itu akan terjadi. Kemudian di ayat lain Allah Ta'ala berfirman, Qul lakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atu wa la tastaqdimun. Katakanlah, wahai Muhammad, bagi kalian ada hari yang telah ditetapkan, yang telah dijanjikan, yang mana kalian tidak bisa mengakhirkan walau hanya sesaat dan tidak bisa memajukannya walau hanya sesaat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai penekanan bahwa kiamat pasti akan datang. Dan sebagai bantahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrikin yang menolak adanya hari kiamat. Bahkan ada orang-orang musyrik yang saking pongahnya, saking sombongnya, ya, saking tidak percayanya akan terjadinya hari kiamat, mereka meminta, menantang Allah, menantang Rasul untuk disegerakan azabnya. Jangan nunggu nanti hari kiamat kelamaan. Ya. Tolong ya Allah, segerakan azab untuk kami.
Sehingga digambarkan, dijelaskan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pongahnya mereka, bagaimana sombongnya mereka, sebagai untuk dijadikan pelajaran oleh kita agar kita tidak menjadi sombong dan pongah seperti orang-orang kafir. Allah taala berfirman, "Wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab." Mereka berkata orang-orang kafir, wahai Rabb kami. Mereka mengakui Pak, dasarnya bahwa Allah itu Rabb mereka. Tapi mereka nggak mau mengakui bahwa Muhammad itu adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul yang membawa risalah, membawa syariat. Nggak mau mengakui. Sehingga ketika Rasul mengkabarkan bahwa adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan, orang-orang kafir akan disiksa, mereka nggak percaya. Malah menentang Nabi. Dan menantang Nabi, tolong segerakan azab kami sebelum qabla yaumil hisab. Sebelum datangnya yaumil hisab, hari perhitungan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap mereka orang-orang yang menentang hari kiamat. Wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamma laja'ahumul azab. Mereka meminta untuk disegerakan kepada Nabi azab mereka. Namun kata Allah, walaula ajalun musamma laja'ahumul azab. Kalau sekiranya tidak ditentukan kapan itu kiamat terjadi, maka azab akan mendatangi mereka. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Kiamat pasti terjadi. Tapi tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi, hari apa, bulan apa, tanggal berapa, dan tahun berapa, kecuali Allah. Hingga Nabi dan malaikat pun tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Sehingga Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril. Ya. Jibril turun, ya, disaksikan oleh para sahabat Nabi, namun tidak menyerupai wujud aslinya. Hanya menyerupai seorang pemuda yang bajunya putih, rambutnya hitam, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara penting di dalam agama. Apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi, Islam ini begini-begini, iman ini begini-begini, ihsan ini begini-begini. Namun ketika ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi tidak bisa menjawab. Nabi hanya menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya apa? Aku Jibril yang ditanya oleh engkau sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sehingga Nabi pernah ditanya pula oleh orang Baduy, ya. Kalau di Indonesia itu ada suku Baduy di Banten, ya. Di Arab juga sama, Pak, ada, ya. Orang-orang Baduy. Namun ya, orang-orang Baduy ini ya, banyak di antara mereka yang tidak berakhlak, ya. Sehingga pernah didapati ada orang Baduy masuk ke Masjid Nabawi bukan untuk sholat, ya, tapi untuk sekedar kencing di tembok masjid. Ya. Geram waktu itu para sahabat yang menyaksikannya, ya, ingin menghardik, ingin menghentikan ya prosesi kencingnya, namun dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membiarkan orang Baduy ini sampai tuntas buang hajatnya. Sehingga ketika selesai, Nabi memerintahkan agar salah satu sahabat membawakan ya, air ya, satu gayung untuk kemudian disiram ya bekas kencingnya supaya kembali suci. Ya. Dan ada di antara mereka yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kapan hari kiamat terjadi? Dan ini sudah biasa. Umat-umat Nabi sebelum pun, ya, umat-umat setiap Nabi dan Rasul itu bertanya kepada Nabi-Nabi mereka dan Rasul mereka, kapan kiamat, kapan kiamat, kapan kiamat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang Baduy, mata sa'ah, kapan kiamat? Lalu apa jawaban Nabi? Ma'adatta laha. Apa yang kamu sudah persiapkan
untuk menyambut hari kiamat. Nabi tidak menjawab kiamat nanti akan terjadi di tahun berikutnya, di hari ini, tidak. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah bertanya kembali kepada orang Badui ini, ma'adattalaha. Apa yang kamu sudah persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Apa jawaban orang Badui? Yang saya persiapkan adalah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu Nabi menjawab, innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai pada hari kiamat. Maka ini pelajaran berharga bagi kita, Pak. Agar kita benar-benar mencintai Allah, agar kita benar-benar mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ajarkan kepada anak-anak kita yang sangat pergaulnya sangat parah di zaman ini. Ya. Di mana pergaulan-pergaulan yang mengerikan di saat ini adalah diajarkan atau diajak mereka ini untuk ngefans atau cinta kepada orang-orang kafir. Ya. Pada artis-artis Korea. Ya. Kepada pemain-pemain bola yang kafir. Hati-hati. Kalaulah kemudian mereka cinta kepada orang-orang kafir, ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang kau cintai. Maka sekarang kita harus mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ya, tidak ada ya kita kemudian mencintai orang-orang kafir, haram hukumnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Maka ini adalah dalil bahwa tidak ada makhluk satupun, orang-orang sekalipun yang mengaku ulama, kiai, ustadz, bahkan paranormal ya, terlebih paranormal, ketika mereka mengatakan bahwasanya kiamat terjadi pada tahun ini, maka mereka adalah sedang berdusta. Haram hukumnya bagi kita percaya. Sedangkan Nabi saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Berhubung waktu Isya sudah datang, mari kita cukupkan majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.